Halo teman-teman perjalanan seutuhnya, kembali lagi di acara Netizen Bertanya, Perjalanan Seutuhnya Menjawab. Nah, hari ini saya akan bersama dengan Kak Dianda Azani, seorang psikolog yang pastinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan di DM Instagram kita. Dan hari ini saya akan persilakan Kak Dianda untuk memperkenalkan diri secara lebih jelas kepada teman-teman perjalanan seutuhnya. Halo Kak Dianda. Halo Mbak Tantri, apa kabar? Baik, bagaimana dengan Mbak Dianda? Terima kasih ya Mbak ya sudah datang. Iya, sama-sama. Ya, jadi supaya Oke, lebih akrab saya panggilnya Kak, Mbak, Ibu, atau psikolog Dianda gimana nih? Kak aja boleh, Kak boleh. Iya. Oke, terima kasih untuk teman-teman perjalanan seutuhnya karena masih dengan setia menyaksikan selalu program-program terbaru dari perjalanan seutuhnya, dan hari ini sesuai dengan pertanyaan bahkan juga pembahasan-pembahasan yang lagi banyak sekali ditunjukkan atau lagi dibahas nih ya Kak Dianda. Mungkin teman-teman juga sudah tahu nih ya, beberapa waktu terakhir kita mengetahui kalau ada kasus terkait dengan mungkin saya akan bilang cuplikan atau kita bilang saja ya sinetron yang akhirnya Iya. ini menjadi pembahasan yang menarik untuk kita ya. Jadi kita tidak akan bahas sinetronnya di perjalanan seutuhnya, tapi kita akan bahas secara psikologis terkait dengan pernikahan dini. Ingat ya lagunya ya. Iya, jadi kalau teman-teman tahu lagu pernikahan dini, pasti teman-teman usianya udah ketahuan nih berapa sekarang. Oke, langsung saja Kak Oke. Dianda. Saya mau membacakan salah satu fakta yang ditemukan oleh teman-teman dari perjalanan seutuhnya nih Kak. Mm-mm, Jadi mm-mm. begini Kak. Faktanya pada tahun 2018, satu dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20 sampai 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.000 orang, dan Mm-mm. angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Ini 2018 Kak. Tadi nih Kak Dianda saya baru nonton. Ternyata sekarang bukan uh, 10 negara lagi. Kita sekarang peringkatnya kalau di ASEAN, kita sekarang di peringkat kedua. Wah, bagaimana Oke. nih? Tunggu sesuatu fakta yang mengejutkan ya buat kita Kak Dianda. Saya mau tanya Betul, pertanyaan betul. pertama untuk Kak Dianda. Bagaimana tanggapan Kak Dianda terkait dengan fenomena pernikahan dini? Oke, pernikahan dini itu, jadinya kalau kita ngelihat dari angkanya tadi ya, itu Ya, jadi, gambaran buat kita bahwa ternyata masyarakat kita tuh masih melahirkan, perilaku-perilaku ya yang menikahkan dini gitu. Jadi, kulturnya mungkin, pemahamannya, terus values apa sih yang dipegang oleh masyarakat kita gitu ya. Nah ini jadi bahan evaluasi sebenarnya buat kita. Kalau kita lihat di daerah-daerah misalnya di Palu misalnya yang kemarin baru kena bencana ya beberapa tahun lalu, kemudian, bahkan di Jawa juga ya, ya, ya. itu ketika ada problem di dalam keluarga, baik itu permasalahan ekonomi atau misalnya, remaja-remaja ini udah kelihatan deket, itu memang dorongannya atau salah satu jalan keluar yang terpikir oleh masyarakat itu adalah menikahkan. Tuh, jadi, kalau saya jadi memandang bahwa apakah mungkin, kita kurang memiliki banyak skills atau set untuk jalan keluar gitu ya. Jadi Oh iya. artinya kalau anak sudah remaja itu kita arahkan kemana gitu, apakah itu mentok di situ sehingga akhirnya jalan keluar yang akhirnya berulang kali terjadi itu adalah menikahkan, seperti Wah, itu sih. jadi seolah-olah jawaban dari setiap permasalahan remaja itu adalah menikah sajalah. Mhm. Ya, jadi kalau contoh nih, tadi saya sempat baca nih Kak, salah satu artikel dia katakan seperti ini. Ternyata gitu, banyaknya alasan orang dari pernikahan dini ini adalah dorongan dari keluarga, ada juga dorongan karena ekonomi. Tapi Mhm. itu bukan salah satunya yang menjadi alasan orang untuk menikah dini. Ada banyak sekali alasan-alasan lain. Nah, kita mau berbicara secara psikologis nih Kak Dianda. Pertanyaan kedua untuk Kak Dianda yang akan kita bahas di netizen bertanya pada hari ini. Sebenarnya apa dampak psikologis dari pernikahan dini sendiri? Karena kan
kita katakan masyarakat kita seolah-olah membuat pernikahan itu adalah sebuah jawaban dari kehidupan gitu ya. Oke Iya. lah, menikah, dengan menikah mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 masalah selesai gitu. Padahal mungkin orangnya sendiri, individunya sendiri mungkin belum siap. Secara psikologis apa dampak yang bisa dimunculkan dari pernikahan dini ini, Kak? Oke, dampak psikologis banyak sekali ya sebenarnya. Kita mulai dari dimana saat, nah ini siapa nih yang menikah dini dulu gitu ya? Apakah kedua-duanya atau yang biasanya terjadi tuh yang perempuan gitu kan? Tapi secara umum ketika kita belum siap lalu melalui suatu perjalanan yang besar dengan banyak tugas ya yang banyak dan itu berhubungan dengan relasi antar keluarga dan seterusnya gitu ya, itu akan rentan dengan trauma gitu karena semua terjadi secara mendadak gitu, berturut-turut dan menuntut kita bersikap terhadap suatu norma, kira-kira gitu ya. Iya. Jadi bayangkan kalau masih remaja yang mungkin cara berpikirnya itu belum rasional, masih banyak pengaruh dari hormon ya, masih emosi bergejolak ya, ingat kalau zaman kita masih remaja gitu ya. Lalu belum mengetahui area permasalahan pernikahan tuh sejauh mana sih gitu, gimana sih cara kita untuk memahami gitu. Akhirnya kan jalan keluar yang diambil jadi salah arah gitu ya, jadi tadi rentan trauma. Kedua, kehilangan identitas diri. Jadi karena remaja yang melalui pernikahan dini ini artinya dia kan lompat dari satu fase tumbuh perkembangan ya ke fase yang berikutnya tanpa melewati proses ya gitu. Jadi dia ketika kita bayangkan seseorang dalam pernikahan yang langsung dikungkung dengan tugas dan peran-peran istri atau suami gitu, maka hal-hal yang tadinya perlu ia jalani sebagai remaja tuh jadi hilang kan. Akses pendidikan, kemudian akses ke dalam pekerjaan, lalu bayangan dia bagaimana dia mengelola dirinya, masa depan seperti apa sih yang dia mau capai, itu bisa terblokir dengan kondisi sekarang sudah berkeluarga. Iya benar. Apalagi ditambah kalau dia hamil ya, kemudian langsung mengasuh anak dan kondisi psikologisnya belum siap gitu. Ini akan berefek dalam pengasuhan. Kelola emosinya belum baik, maka pengasuhannya pun akan menjadi ya bisa jadi labil, kurang pengetahuan, lalu kalau punya trauma juga akan bisa terturunkan karena mungkin dia kurang bisa mengendalikan emosi gitu ya, jadi mungkin marah kepada anaknya. Dan satu lagi, pernikahan dini yang terjadi dengan rentang usia yang terpaut jauh itu punya relasi kuasa yang tidak setara ya. Jadi ini resiko KDRT-nya besar seperti itu. Jadi terbayang ya trauma dari suatu kegiatan yang mendadak aja sudah besar, apalagi ada KDRT, ada kemudian mengasuh anak terlalu dini gitu ya. Belum kita bicarakan dengan dukungan lingkungan keluarga itu oke apa enggak nih kepada keluarga yang menikah dini ini gitu. Benar ya. Gitu. Jadi banyak ya. Karena memang berbicara soal pernikahan, kalau kita tarik mundur sedikit ke belakang, itu kan bukan sesuatu hal yang instan. Ada banyak sekali yang harus dipersiapkan gitu, apalagi ke pribadi pria atau wanitanya. Tadi menarik sekali yang tadi Kak Dianda sampaikan, bagaimana dengan rentang usia antara salah satu pasangan, apalagi kalau pasangannya yang mungkin wanitanya terlalu muda dan prianya mungkin usianya sudah lebih matang. Atau bagaimana dengan kasus yang seperti ini Kak Dianda? Sama-sama laki-laki dan perempuannya memiliki usia yang dikatakan masih usia anak begitu ya. Itu akan seperti apa dampak psikologisnya? Yang saya bayangkan terutama labil ya. Jadi jalannya keluarga itu jadi tidak punya arah gitu. Karena ketika kita misalnya kita bicara peran suami, peran kepala keluarga, itu kan ada menentukan arah keluarga, kemudian memberi nafkah gitu ya, memberi perlindungan gitu, sehingga mengetahui batas-batas kepatutan. Nah biasanya remaja ini dalam posisi di mana dia justru menguji mana sih sebenarnya yang patut gitu kan. Aku mau misalnya ya, kalau biasanya masih lebih suka kebebasan ya ibaratnya ya, mau pulang malam gitu ya, terus mau have fun sama teman-teman gitu. Nah ketika ini dilakukan di dalam keluarga atau yang sudah menikah, nah tentu kan ada efeknya kepada istri atau kepada orang di dalam rumah, lalu nanti relasi mereka jadi
banyak pertengkaran misalnya terhadap hal-hal yang sepele gitu. Iya. Ya, jadi decisions-nya jadi nggak clear gitu, yang akhirnya akan berpengaruh ke banyak hal ya, finansial, perkembangan psikologis pastinya, pendidikan pastinya, dan kalau sudah punya anak ya, kesehatan anak, psikologis anak ya, dan seterusnya ya. Iya, benar. Seperti itu sih. Jadi banyak sekali dampak yang bisa dimunculkan terkait dengan pernikahan dini ini. Bukan hanya berbicara soal ekonomi, mungkin nanti yang mereka harus mencari dan sebagainya, tapi setelah kita dengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Kak Dianda, saya mulai berpikir, oh iya ya, berbicara soal pernikahan itu bukan hanya siap antara satu orang, tapi kedua-duanya harus siap. Apalagi yang siap ini, katakanlah mereka masih di usia sangat muda, masih ada tugas perkembangan secara psikologis yang mereka harus selesaikan, eksplorasi dan lain sebagainya, dan mereka juga punya tugas peran sebagai suami dan istri, itu pasti bukan hal yang mudah ya. Oke, Kak Dianda, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana menghadapinya apabila sudah terlanjur menikah dini? Ini tadi kan kita berbicara soal dampak dari pernikahan dini, tapi kita tidak tahu mungkin saat ini orang yang menonton ini adalah orang yang mungkin saat ini dalam situasi saya sudah menikah dan saya mengalami apa yang Kak Dianda katakan tadi. Jadi apa yang harus saya lakukan? Oke, pada beberapa kasus ya yang terjadi pernikahan dini itu bisa dilakukan pembatalan. Ya, jadi ini terjadi terutama ketika syarat-syarat untuk pernikahannya belum terpenuhi ternyata gitu ya, mungkin usianya seperti itu ya. Nah, jadi itu salah satu opsi. Jadi bisa dipikirkan kembali, mungkin dibahas di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, untuk keluarga yang akhirnya baik keluarga istri maupun keluarga suami gitu ya, yang bisa dilakukan adalah melakukan pendampingan supaya nanti apapun yang dilakukan oleh keluarga baru ini itu bisa sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kalau tadi kita bicara decision makingnya, kalau untuk remaja gitu ya mungkin jadi kurang terarah. Nah, ini perlu didampingi. Jadi diajak bicara seperti apa pengaturannya gitu. Kemudian peran-perannya juga mungkin perlu dibatasi dulu karena seperti kita tahu ya, kalau remaja perempuan itu sudah hamil lebih dulu sebelum usia matangnya, itu akan punya resiko lebih besar untuk keguguran dan kondisi after atau pasca melahirkan lainnya. Seperti itu. Kemudian pendampingan pengelolaan keluarga dan edukasi-edukasi lainnya. Jadi tetap walaupun akhirnya berjalan keluarga ini, tapi tetap kita melihat bagaimana kondisi psikologis dari masing-masing suami maupun istri. Jadi bagaimana pendidikannya, bagaimana nanti ke depan pekerjaannya dan seterusnya gitu. Nah, ini mungkin tantangan untuk keluarga. Kalau untuk teman-teman yang sudah berada dalam kondisi pernikahan seperti itu, coba deh mungkin banyak-banyak membaca gitu ya. Kita banyak baca apa sih yang bisa dilakukan dalam kondisi ini. Kalau misalnya pengen belajar, pengen sekolah lagi, apa sih opsinya supaya bisa sekolah walaupun sudah menjadi istri misalnya gitu. Kalau sudah punya anak, bagaimana ya cara saya bisa tetap sekolah supaya bisa tetap ngasuh dan tetap bisa belajar. Tapi kalau kondisi relasinya di dalam keluarga ternyata mengancam ya, dalam arti tadi ada KDRT, kemudian baik itu ke diri sendiri maupun ke anak misalnya gitu ya, atau toksik ya, jadi akhirnya menyebabkan psikologis kita tidak baik gitu, tidak sehat. Lakukan analisa nih situasinya seperti apa, kemungkinannya bagaimana untuk meminta tolong kepada orang lain di luar, kepada siapa kita bisa percaya gitu, dan kapan dan bagaimana, karena dalam kondisi seperti itu kan ada kondisi-kondisi atau situasi yang membuat kita merasa terancam ya, gitu. Benar. Tapi ada juga yang enggak. Jadi analisa dulu situasinya untuk mencari bantuan, gitu. Jadi jangan malah jadi menutup diri ya, atau misalnya merasa bahwa tidak akan ada yang membantu seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi justru kita cari bantuan gitu, cari nomor-nomor pengaduan dan seterusnya. Seperti itu sih, karena kita kan perlu membela kesejahteraan psikologis kita sendiri. Benar. Setuju sekali nih. Jadi teman-teman, kalau mungkin saat ini ada teman-teman yang menonton ini dan sudah ada dalam pernikahan dini, kami
menyarankan teman-teman untuk mencari pertolongan apabila teman-teman membutuhkan mungkin lembaga psikologi untuk konseling, kami menyediakannya, atau mungkin menemui psikolog atau lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan untuk anak kan seperti itu ya, kalau Iya. memang membutuhkan ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Dianda, apa upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini? Oke, kita mundur sedikit nih Kak. Jadi kita tadi sudah berbicara dan kita tadi sudah mengajak teman-teman mungkin yang sudah menikah itu, kita sudah berikan sedikit tips apa yang bisa mereka lakukan. Nah, untuk teman-teman yang belum atau mungkin saat ini sedang galau, ada dorongan dari keluarga atau dari dorongan dari diri sendiri dan hal-hal yang mungkin membuat mereka ingin menikah dini. Bagaimana caranya itu supaya kita bisa mencegah itu? Oke. Untuk mencegah ya, Iya. kalau dalam lingkungan yang lebih besar tentunya edukasi ya itu penting sekali. Edukasi ya. Jadi itu harus terus-terusan kita galakan gitu. Bahkan hal-hal sederhana seperti pasang di story gitu ya, atau mengomentari sesuatu yang terjadi saat ini, misalnya tadi kalau kita buka dengan sinetron gitu ya, kita suarakan aja apa yang kita pikirkan gitu. Iya. Karena kita nggak tahu orang lain itu punya pikiran yang sama, jangan-jangan dengan pikiran kita, bukan dengan pikiran orang lain gitu ya. Dan itu akan bisa mempengaruhi mereka gitu. Jadi edukasi. Terus edukasi itu di mana aja, di mana aja ya, di semua kalangan gitu. Di dalam keluarga misalnya, mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang masih berpikir bahwa anak perempuan itu paling mulia ketika ada di rumah misalnya gitu ya, ketika menjadi istri gitu. Oke lah seperti itu ya, tapi artinya kita sisipi pelan-pelan, kita edukasinya pelan-pelan gitu. Tapi kan dengan dia edukasi, dengan dia bekerja, dia justru malah bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Dia bisa, kan kita juga lihat banyak sekali ya contoh di mana ibu-ibu atau para teman-teman kita yang wanita yang perempuan itu memberikan dukungan buat teman-teman lain yang perempuan juga untuk berkembang gitu. Jadi membuka usaha sendiri dan akhirnya menjadi lebih independen. Pentingnya independen ini adalah ada rasa kebermampuan gitu ya, sehingga ketika berhadapan dengan masalah tuh tidak mentok dan mencari perlindungan ya. Jadi itu akan berpengaruh sekali ketika dalam situasi yang tadi relasi yang tidak setara tadi, itu akan jadi setara tuh ketika kita jadi kuat sebagai individu gitu. Jadi kepada keluarga tentang gimana sih pentingnya pendidikan, tentang bagaimana sebenarnya kesempatan pendidikan itu sangat luas sekarang, karena hanya dengan misalnya gadget yang mungkin mereka pakai untuk main game, kemudian dengan wifi kita bisa nyari berbagai macam ilmu yang kalau diterapkan itu sebenarnya udah bisa berjalan tuh semua ya mungkin kita bisa dapat masukan walaupun sederhana ilmunya gitu ya. Jadi banyak sekali informasi yang sudah bisa menjadi ilmu sebenarnya buat kita. Jadi itu perlu diluaskan tuh wawasannya. Kadang-kadang memang kita tahu oh iya ya kesempatan pendidikan luas, tapi nggak terbayang secara real gitu di dalam pikiran. Apa sih efeknya kalau anakku sekolah dan bekerja daripada kalau dia nikah misalnya gitu. Karena tadi kan keputusan nikah itu semacam menyingkirkan tanda kutip masalah ya. Iya. Nah, karena kan ekonomi jadi ringan ketika tidak ada beban satu orang di dalam keluarga ya. Itu salah satu aja gitu contohnya. Seperti itu. Kemudian edukasi tentang bagaimana menikah itu menghindari zina. Itu juga penting. Karena kita tidak menikah untuk menghindari zina. Kita menikah itu karena kita memang sudah siap menikah. Yes. Gitu. Jadi jangan sampai keliru gitu. Oke lah menghindari zina, tapi banyak kok cara untuk menghindari zina ya. Belajar, mengejar karir misalnya. Aku pengen jadi seseorang yang bisa membantu banyak orang. Itu sudah mengeluarkan banyak energi dan tenaga kita untuk hal yang positif dan bermanfaat dan berpahala juga gitu ya. Daripada kita masuk ke dalam area yang kita sebenarnya belum siap. Iya benar. Kemudian nah ini yang mungkin kita juga bisa bersikap ya, kita bisa bersikap untuk tidak mendukung adanya glorifikasi pernikahan dini gitu. Jadi kalau ketika misalnya kita lihat oh ini ada yang baru menikah muda, kemudian
banyak informasi-informasi tentang pernikahan ini yang kayaknya nggak pantas nih untuk dikonsumsi banyak orang. Kayaknya nggak cocok nih usianya, misalnya gitu ya. Sepertinya yang mereka sampaikan bukan hal yang matang terkait pernikahan. Jadi asosiasi seorang remaja begitu melihat pernikahan itu, oh kayaknya indah semua, padahal nggak seperti itu sebenarnya, gitu ya. Nah ini mengarahkan pada kekeliruan berpikir, gitu. Jadi mungkin kita bisa bersikap untuk stop mengglorifikasi pernikahan diri, dan juga media ya, kalau misalnya kita punya kesempatan untuk misalnya nggak follow suatu media yang akhirnya mendukung itu dan seterusnya, itu kita juga bisa melakukan sesuatu di situ. Jadi kita punya peran. Contohnya jangan nonton sinetronnya, atau kita isi petisinya dan seterusnya. Kira-kira gitu sih. Iya, seperti yang Kak Dianda lakukan saat ini. Terakhir saya lihat story ya Kak Dianda share gitu ya. Ada dari salah satu akun terkait dengan pernikahan dini. Karena kita nggak tahu ya apa yang kita lakukan sekarang, yang nonton siapa aja, setidaknya mereka mengetahui informasi yang baik gitu ya. Dan saya sangat tertarik dan senang sekali dengan apa yang Kak Dianda sampaikan. Ya, kita perlu mengedukasi gitu. Nah, teman-teman, kami hadir, Perjalanan Seutuhnya hadir untuk bisa membantu teman-teman, memberikan informasi yang baik kepada kita semua dengan program-program yang hadir. Ya, saya promo dulu ya Kak Dianda. Ya, silakan. Seperti acara Netizen Bertanya dan Perjalanan Seutuhnya Menjawab. Nah, ada salah satu nih Kak Dianda sebelum kita ke pertanyaan terakhir. Karena memang diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya ya. Jadi sehingga mungkin kita kesulitan untuk mengubahnya. Pertanyaannya tadi kan, kita mungkin mengubahnya nggak bisa secara gampang. Kita nggak bisa tuh berdiri mungkin di depan umum terus bilang jangan menikah ya semuanya ya gitu ya. Apalagi dengan budaya dan kebiasaan orang-orang di lokasi tempat tertentu begitu ya. Tapi setidaknya kita bisa hadir untuk orang-orang yang membutuhkan dengan memberikan edukasi terkait dengan dampak-dampak dari pernikahan dini. Ini untuk pertanyaannya Kak Dianda selanjutnya ya. Ini fakta atau mitos? Kayak kuis ya. Ya kayak kuis nih Kak. Fakta atau mitos, orang yang menikah usia muda lebih rentan bercerai? Saya rasa fakta ya. Fakta. Bisa dijelaskan sedikit Kak? Oke, biasanya yang menikah dini itu karena tadi banyak konfliknya, kemudian akhirnya baru merasakan bahwa ternyata dunia pernikahan tuh tidak seindah seperti yang dibayangkan atau yang ditonton gitu ya. Lalu akhirnya mempertimbangkan ulang dan akhirnya nggak kuat ya ketika sudah mulai banyak konflik, sudah mulai banyak mungkin kebingungan gitu ya, atau dukungan keluarga sudah mulai lepas gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk berpisah. Bener nggak? Oke, kan ini kita diskusi Kak ya. Diskusi, oke. Fakta atau mitos? Nih saya lanjut nih Kak. Fakta atau mitos yang kedua adalah orang yang menikah usia muda akan lebih bahagia. Nah, gitu Kak. Orang yang menikah lebih muda akan lebih bahagia. Oh, kalau saya sebut sih kayaknya mitos. Karena yang lebih siap itu yang lebih bahagia, karena dia tahu ya menempatkan diri, dia tahu gimana mesti bersikap, memasang ekspektasi dan seterusnya. Good point, saya senang banget Kak Dianda. Jadi bukan soal muda atau tidak muda. Jadi menikah bukan soal usia ya Kak ya, tapi siap atau tidak siap. Duh, saya senang sekali nih berdiskusi dengan Kak Dianda. Mau, jangan lupa. Jadi teman-teman yang belum menikah ya, ini bukan soal usianya, tapi apakah kita sudah siap atau belum. Fakta atau mitos yang terakhir ya untuk Kak Dianda. Fakta atau mitos, orang yang menikah usia muda selalu berakhir tidak bahagia? Fakta atau mitos, yang menikah muda selalu berakhir tidak bahagia? Mitos juga kalau buat saya, karena mengatakan selalu itu risky ya. Jadi memang ada situasi-situasi di mana mungkin dia siap gitu, karena edukasinya sudah baik selama ini, karena mungkin keluarga supportnya bagus ya, karena mungkin dia sudah clear ekspektasinya bagaimana gitu, dia sudah kenal dengan calon pasangan dan seterusnya. Ada sih yang seperti itu, ada aja gitu. Tapi yang kita tadi bahas kan mungkin lebih banyak yang ternyata tidak begitu gitu ya. Nah jadi tetap ada sih kalau buat saya. Oke.
Jadi hari ini kita sudah membicarakan mengenai pernikahan dini. Jadi kami berharap tim perjalanan seutuhnya berharap ini bisa memberikan edukasi kepada teman-teman yang menonton saat ini. Dan sebelum saya menutup acara perjalanan seutuhnya, saya akan meminta Kak Dianda memberikan closing statement-nya terkait dengan pernikahan dini, mungkin pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada praktisi di luar sana atau mungkin anak-anak muda atau siapapun. Silakan Kak Dianda. Oke, teman-teman semua yang sudah ikutan ngobrol bareng kita hari ini, mungkin last message-nya kalau dari saya adalah kalau kamu remaja, mungkin bisa ya evaluasi atau refleksikan dulu semua perjalanan kamu sebelum memutuskan untuk menikah gitu. Karena ada banyak sekali opsi-opsi lain di luar sana ya. Misalnya kalau kamu merasa aduh sekolah atau melanjutkan pendidikan itu susah, coba deh ngobrol dulu, coba deh tanya dulu, coba deh searching dulu gitu. Banyak banget kok opsi sekarang, dan support system untuk perempuan muda sekarang sudah jauh lebih banyak dari sebelumnya gitu ya. Jadi sebelum merasa putus asa, cari dulu, searching dulu, cari support system dulu gitu. Terus kalau untuk keluarga, untuk media nih kayaknya yang penting ya. Untuk media, please ya, consider others psychological well-being sebelum bikin satu story atau posting atau bikin suatu cerita gitu. Karena ini menyangkut seluruh sebagian besar atau malah suatu negara gitu ya. Ketika kita bicara kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah atau pengaruh dari media terhadap mereka gitu. Jadi peran media tuh sebenarnya super besar loh. Ya, jadi coba lihat deh di mana kita bisa berperan secara positif daripada hanya memikirkan gimana rating aja. Itu kayaknya banyak dari kita juga udah cukup teredukasi ya untuk ngelihat mana yang fokus ke rating aja dan mana yang ke kualitas gitu. Jadi better kita mulai pindah ke kualitas daripada kita nonton Korea terus ya kan? Iya. Seperti itu, mungkin itu kali ya kalau dari saya. Oke, kalau dari saya nih untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan, terima kasih. Saya mau bilang terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Dan kalau teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga mengerti sesuatu hal yang baru dari video ini, jangan lupa share ya. Teman-teman, ingat kalau teman-teman butuh bantuan, merasa ingin ditolong ya, silahkan cari support system. Saya copy paste apa yang Kak Dianda katakan tadi. Karena kita pahami ada banyak remaja, anak muda, atau siapapun Anda saat ini mungkin kebingungan, tidak tahu harus membuat keputusan apa. Tapi ketika kita bisa mencari orang yang tepat, mencari komunitas yang tepat, maka harapannya kita juga bisa membuat keputusan yang tepat. Terima kasih untuk Kak Dianda untuk pembicaraan kita pada hari ini sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari netizen bertanya dan perjalanan seutuhnya menjawab. Berharap nanti kita akan kolaborasi lagi dengan Kak Dianda. Perjalanan seutuhnya know, learn, and apply better. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.